Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi hari ini sudah minggu yang kesekian kita tetap ada di rumah. Tapi biarlah hati kita tetap terus mengarahkan hati kepada Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, jangan pernah bosan dengan keadaan. Tapi inilah waktunya untuk kita membangun rohani kita lebih dalam lagi. Di dalam masa-masa di mana kita tidak banyak melakukan hal-hal selain hanya tinggal di rumah. Pakailah waktu yang ada ini untuk kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jangan pernah bosan. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, dan inilah waktunya untuk kita membangun keintiman kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan tidak saja kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal kita. Jangan jadi pribadi yang hanya mengenal Tuhan, tapi tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan ada satu kisah firman Tuhan yang begitu menarik, yang mesti kita pelajari. Kita akan buka sama-sama dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, saya akan beri judul bahwa dikenal dan dikenal. Judulnya adalah kenal dan dikenal. Kita mungkin senang kalau kita mengenal banyak orang. Kita senang kalau punya kenalan banyak. Tapi ada lebih baik kalau kita dikenal oleh orang banyak. Itu lebih merupakan satu sukacita tersendiri. Nah, yang kita mau pelajari, yang mau kita renungkan pagi hari ini, bagaimana seorang anak muda, yaitu Natanael, sahabat dari Filipus. Cerita yang begitu menarik kalau kita sudah baca tadi bahwa waktu Filipus dipanggil sama Tuhan Yesus, "Ayo ikut aku." Kemudian Filipus ngajak sahabatnya yaitu Natanael, "Yuk ikut yuk." Kemudian Filipus berkata, "Ikutlah aku. Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Nah, nama Yesus pada waktu itu mungkin Natanael hanya mendengar nama Yesus. Yesus membuat mujizat, Yesus berasal dari Nazaret. Dia dengar itu. Kemudian dia bertanya kepada Filipus. Natanael bertanya begini, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ada satu harapan, ada satu keinginan, kerinduan. Apakah ada sesuatu yang menarik dari orang ini, dari Yesus ini yang dari Nazaret? Itu yang disampaikan oleh Natanael. Kemudian Filipus berkata, "Ayo mari kita lihat aja secara langsung. Kita lihat siapa itu yang dari Nazaret, siapa itu Yesus ya." Kemudian Filipus bilang begini,
Mari kita lihat. Kemudian pada waktu Filipus mengajak Natanael, Yesus melihat. Melihat siapa? Natanael. Natanael ini memiliki daya tarik tersendiri di mata Yesus. Apa yang membuat daya tarik tersendiri di mata Yesus? Yesus berkata demikian, ketika waktu Natanael menghampiri Yesus, dia bilang gini, lihat. Kalimat ini di ayat 47 berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus sampai mengucapkan kalimat pujian yang begitu luar biasa terhadap Natanael. Dikatakan bahwa lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Kalau mungkin Anda mengalami hal seperti itu, pada waktu Anda berjumpa dengan seseorang yang belum pernah Anda kenal, tiba-tiba orang itu memuji Anda dengan kalimat seperti Yesus katakan kepada Natanael, mungkin hati Anda begitu bersukacita. Yesus bisa mengetahui Natanael yang sebelumnya belum pernah berjumpa dengan Yesus, tapi Yesus bisa menyampaikan kalimat yang merupakan kalimat yang luar biasa. Sehingga Natanael sempat kaget dan sempat bingung. Kok tahu ya? Kok tahu, dari mana engkau tahu tentang aku? Dari mana engkau mengenal tentang aku? Yesus bilang gini, sebelum engkau menghampiri aku, pada waktu engkau duduk di bawah pohon ara, Yesus sudah melihat siapa Natanael sesungguhnya. Yesus tidak melihat Natanael secara fisik, tapi Yesus melihat kedalaman hati yang dimiliki oleh Natanael. Inilah cara bagaimana Tuhan memandang setiap umatnya. Yang Tuhan lihat bukanlah apa yang kita kerjakan. Yang Tuhan lihat bukan bagaimana baik atau penampilan kita. Tapi yang Tuhan lihat adalah kedalaman hati kita. Ini yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Sampai Yesus mengatakan, inilah Israel sejati. Inilah pribadi seseorang yang memiliki kasih yang sejati, pribadi yang sejati. Ini yang mau saya bagikan, bahwa mari kita tidak saja mengenal Tuhan, tapi kita dikenal oleh Tuhan. Kita dikenal bukan apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita layani, bukan apa yang kita beri, tapi biarlah kita dikenal oleh Tuhan dari bagaimana hati kita di hadapan Tuhan. Kalimat yang kita baca ini di ayat 47, Bapak Ibu bisa garis bawahi, bahwa lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saat Tuhan Yesus berkata bahwa Natanael adalah Israel sejati, di sini memiliki arti harafiah bahwa Natanael adalah seorang yang memiliki pribadi yang sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh tanpa tipu muslihat, tanpa agenda pribadi, tanpa akal bulus, hatinya sungguh-sungguh murni. Yesus sampai berani mengkonfirmasi apa yang dimiliki oleh Natanael, yaitu Natanael memiliki hati yang sejati, hati yang jujur, hati yang sungguh-sungguh benar, hati yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Natanael terkejut. Natanael begitu kaget. Dan Yesus mengatakan, sebelum engkau menghampiri aku sudah melihat engkau ketika engkau duduk di bawah pohon ara. Saya melihat begini, bahwa ternyata tradisi orang Yahudi, pohon ara itu seringkali dipakai untuk orang duduk, karena pohon ara itu cukup rimbun, dipakai orang untuk merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Adalah tempat yang paling strategis untuk bangsa Yahudi ketika mereka mendalami atau membaca Taurat Tuhan. Dan Yesus melihat bahwa apa yang dikerjakan Natanael pada waktu itu, mungkin memang di sini tidak ditulis secara detail,
Tapi mungkin Yesus melihat bagaimana kesungguhan Natanael, kerinduan, kehausan Natanael ingin mengenal Tuhan, ingin mengenal Yesus, ingin tahu banyak tentang Tuhan. Sehingga hasrat hati itu yang membuat Yesus tertarik dengan pribadi Natanael ini. Natanael tidak saja, bahkan dikatakan Natanael sebelumnya belum pernah bertemu dengan Yesus, tapi Yesus mengenal dia. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, hati adalah pintu di mana Tuhan mengenal kita. Memang kita dilahirkan di bumi ini, kita hadir di bumi ini, semua itu dalam rencananya Tuhan. Namun terlebih lagi yang Tuhan inginkan, biarlah apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita, itu terbentuk atau terlahir atau keluar atau menjadi memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan ketika Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini sempurna. Ketika Tuhan mengizinkan kita ada di muka bumi ini, marilah kita terlahir menjadi pribadi yang tidak saja kenal tapi dikenal oleh Tuhan. Jadi hati adalah tempat atau adalah pintu di mana Tuhan mengenal kita. Bahkan hati, Alkitab katakan, adalah tempat untuk menyimpan dan merancangkan segalanya. Jadi ketika kita memiliki hati, mari kita simpan di dalam hati perkara-perkara yang baik tentang Tuhan. Hati, mari kita pakai hati kita untuk kita merancangkan hal-hal baik dalam hidup kita. Jangan sampai salah kita pakai hati kita ini. Karena Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ketika Tuhan menemukan bahwa hati kita menjadi tempat untuk kita menyimpan kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mendapatkan hati kita merancangkan kebaikan-kebaikan, merancangkan hal-hal baik dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Karena hati kita isinya adalah kebenaran. Jangan sampai kita menjadi pribadi seperti dalam Matius 7 dikatakan. Kita bisa buat mujizat, kita bernubuat, kita bisa menyembuhkan orang. Tapi pada waktu Tuhan bertemu dengan kita, Dia akan berkata, "Aku tidak mengenal engkau, hai hambaku yang jahat." Karena apa? Bukan apa yang dikerjakan. Bukan karena kita pandai membuat mujizat, bernubuat bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Tapi ketika Tuhan bertemu dengan kita, ditemukannya hati kita, hati yang jahat, bukan hati yang baik. Karena kenapa? Karena kita menyimpan, bukan menyimpan kebenaran firman Tuhan, bukan menyimpan hal-hal merenungkan kebaikan Tuhan, tapi kita menyimpan hal-hal yang jahat, hal-hal rancangan-rancangan yang busuk, rancangan-rancangan yang tidak baik dalam hati kita. Karena ingat baik, bahwa hati kita adalah pintu di mana Tuhan melihat kita. Siapa kita sesungguhnya itu tercermin dari hati kita. Jadi mari kita pagari hati kita. Mari kita jaga hati kita. Mari kita rawat hati kita dengan baik. Dan hati juga sebagai tempat di mana Tuhan mengenal. Melalui hati yang suci, hati yang murni, kita mudah terdeteksi, kita mudah dikenal oleh Tuhan. Seperti Natanael, Tuhan tahu persis bahwa dia adalah Israel yang sejati. Bukan dari apa yang Natanael kerjakan, bukan karena perjumpaan dengan Yesus, sebelumnya dia belum pernah berjumpa. Tapi Yesus bisa mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa Natanael, inilah Israel yang sejati. Israel yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang tidak ada kepalsuan dalam hidupnya. Transparan, terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita memiliki hati yang sejati, hati yang murni, hati yang suci menurut pandangan Tuhan. Mungkin kita berusaha dalam hari-hari kita menjaga hati kita. Kita berusaha untuk tetap memelihara hati ini supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ada dua hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau kita memiliki hati, tidak saja kita memiliki hati yang mengenal Tuhan, tapi marilah kita memiliki hati yang dikenal oleh Tuhan. Bila kita ingin dikenal oleh Tuhan, jadilah orang percaya yang sejati. Ada dua hal yang saya mau bagikan. Bagaimana kita bisa memiliki hati
menjadi orang percaya yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang tidak pura-pura, yang tidak bermain-main dalam kekristenan kita, tapi kita sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan hati yang palsu, maka hidup kekristenan kita pun juga akan penuh dengan kepalsuan. Kalau kita mengenal Tuhan ya dengan hati yang palsu, hidup kita pun juga penuh dengan kepalsuan. Kita pura-pura baik, kita pura-pura mengasihi Tuhan, kita pura-pura melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pura-pura taat. Dan apa yang kita terima juga akan juga merupakan kepura-puraan. Dan pada waktunya itu akan dinilai oleh Tuhan. Jadi buang semua kepalsuan hidup, buang semua kepura-puraan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kita kerjakan. Hal pertama yang harus kita kerjakan, bila kita ingin dikenal oleh Tuhan, dikenal dari hati yang sejati di hadapan Tuhan, hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang pertama, marilah kita terus membangun hidup kekristenan kita dengan tulus hati, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Yang namanya membangun, itu dari harus diri kita sendiri. Kita yang membangun. Orang lain mungkin hamba Tuhan, pendeta, penginjil, bisa menaburkan firman Tuhan, bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah itu, kita yang harus berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita yang harus berhadapan dengan firman yang kita terima pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Berbunyi demikian. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14 berbunyi demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini yang patut digarisbawahi, bahwa hamba Tuhan, gembala, pendeta, pastor, penginjil, pelayan-pelayan Tuhan, mereka menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kita dengar setiap firman yang disampaikan. Tapi kembali lagi, 1 Korintus 3 ayat 10 berbunyi demikian, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Hamba Tuhan telah memberikan landasan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Memberikan pengajaran, yaitu landasan bagaimana kita hidup di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kita membangun, ketika kita ada, harus kita sendiri yang memperhatikan dengan baik, dengan sungguh, bagaimana kita harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kebenaran firman Tuhan itu yang disampaikan melalui hamba Tuhan, penginjil, pastor, gembala, pewahyuan yang diberikan Yesus kepada mereka, orang-orang yang dipercayakan untuk meletakkan dasar bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Dan selebihnya kita yang harus membangunnya, kita yang harus mengerjakannya. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Yang pertama, mari kita bangun diri kita. Mari kita bangun kerohanian kita. Bukan dari jerami, bukan dari kayu. Dikatakan oleh firman Tuhan, bukan dari rumput kering, ataupun kayu, ataupun batu permata, atau perak. Tapi mari kita bangun dengan emas yang teruji. Ketika kehidupan kita, ketika hati kita mengalami ujian, kita singkirkan kepura-puraan, kepalsuan hidup, agenda-agenda pribadi pada waktu kita mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang ikut Tuhan, ada banyak orang yang percaya Tuhan,
Tapi mereka sisipkan di dalam hati mereka tuh agenda-agenda pribadi mereka. Mereka sisipkan kepalsuan-kepalsuan hidup dalam hati mereka. Mereka ikut Tuhan kalau Tuhan tolong mereka. Mereka ikut Tuhan kalau Tuhan sembuhkan mereka. Mereka ikut Tuhan kalau Tuhan jawab doa mereka. Hal seperti ini yang harus dibuang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Mari kita ikut Tuhan sekalipun Tuhan belum menolong kita. Mari kita setia sama Tuhan sekalipun doa kita saat ini mungkin rasanya masih dipending sama Tuhan. Mari tetap setia sama Tuhan sekalipun tubuh ini ataupun sakit yang ada dalam tubuh kita ini belum disembuhkan atau menunggu waktunya untuk disembuhkan. Tapi miliki hati yang sungguh-sungguh seperti Nathanael. Sampai Tuhan bisa berkata bahwa inilah Israel sejati. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kebohongan. Tapi sungguh-sungguh dia mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Kristus. Dia sungguh-sungguh mengharapkan perkara-perkara yang baik terjadi di dalam hidupnya. Poin yang pertama, mari bangun. Bangun. Setiap kebenaran landasan firman Tuhan yang kita sudah terima, yang kita sudah dengar, di hari Minggu, di hari-hari komsel kita, di hari-hari pertemuan-pertemuan pertengahan minggu kita, firman Tuhan sudah seberapa banyak yang kita dengar. Tapi mulailah kita bangun dari firman Tuhan yang sudah diletakkan di dalam dasar kehidupan kita. Mari kita bangun dengan kemurnian seperti emas yang teruji. Sehingga pada waktu ujian itu datang, kita bisa menang. Karena kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Kita tidak takut dengan ujian. Kita tidak takut dengan tantangan. Karena firman Tuhan itu menjadi landasan dalam hidup kita. Karena kita pegang janji Tuhan. Kita tidak takut sekalipun saat ini. Kita masih menunggu waktunya Tuhan. Kita masih menunggu pertolongannya Tuhan. Kita masih menunggu hal-hal yang kita harapkan sekian tahun lamanya. Tapi jangan pernah bergeser dari keyakinan kita kepada Tuhan. Terus membangun di atas emas, membangun di atas perak, sehingga ketika teruji dia akan semakin murni di hadapan Tuhan, semakin sejati, semakin kualitasnya terbukti. Jadi poin yang pertama, untuk menjadi pribadi yang sejati, memiliki hati yang sejati, seperti Nathanael. Dia adalah Israel yang sejati, yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Karena yang pertama, membangun terus di atas kebenaran firman Tuhan. Pertanggungjawabkan diri kita sendiri, bukan orang lain yang bertanggung jawab atas diri kita, tapi kita sendiri. Jangan pernah menyalahkan, oh karena hamba Tuhannya begini, oh karena pendetanya begini. Tidak, kita yang bertanggung jawab. Semua orang memiliki pertanggungan jawab di hadapan Tuhan pada waktunya masing-masing. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan bilang, aku kenal engkau, hai hambaku yang setia. Yang pertama itu ingat baik-baik, mari kita membangun dengan emas atau perak. Membangun dalam kebenaran firman Tuhan. Membangun terus dalam kemurnian hati. Yang kedua, untuk menjadi orang percaya yang sejati, bukan ikut-ikutan, bukan copy paste, bukan dia berbuat ini saya juga pengen seperti itu. Jangan, tapi benar-benar dari hati nurani yang murni, benar-benar dari hati yang sungguh-sungguh saya melakukan ini karena cinta Tuhan, bukan karena saya ikut si A, ikut si B, ikut si D. Begitu kita ngelihat si A melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, kita mulai kecewa. Tapi kalau kita melakukannya, membangunnya dengan mengikut pola Kristus, dengan mengikut kebenaran Tuhan Yesus, tidak akan ada kekecewaan. Karena yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita adalah kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, mari kita sungguh-sungguh memelihara iman. Sungguh-sungguh memelihara iman. Kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kenapa poin yang kedua memelihara iman? Memelihara iman sampai garis akhir.
Bukan awalnya kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tapi justru yang terus memelihara iman sampai garis akhir, itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan awal-awalnya saja kita berkobar-kobar mencintai Tuhan, kita berkobar-kobar percaya kepada Tuhan, kita berkobar-kobar semangat iman kita terarah kepada Tuhan, tapi dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan kekristenan kita, ada hantaman, goncangan, hal-hal yang kita hadapi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, kemudian iman kita gugur. Kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir. Justru yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau untuk menjadi pribadi yang memiliki hati, yang murni, hati yang sejati, ketika dia bisa memelihara imannya sampai garis akhir. Tetap mempercayai Tuhan, tetap berpaut pada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kerjakan dengan kemurnian hati tanpa ada agenda pribadi. Yang kedua, mari kita pelihara iman kita sampai selesai. Sampai kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Jangan pernah menggadaikan iman kita hanya untuk mendapatkan jawaban yang instan. Jangan kita menggadaikan percaya kita hanya untuk mendapatkan hal-hal yang mudah kita dapat. Tanpa mau mengikuti prosesnya Tuhan. Tanpa mau berjalan dalam pembentukannya Tuhan. Karena itu bukan orang yang memiliki hati yang sejati. Bukan yang disebut Israel sejati. Bukan disebut orang yang tidak memiliki kepalsuan. Justru itu orang yang memiliki kepalsuan hidup. Karena mau enaknya doang. Mau gampangnya doang. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau pegang janjinya Tuhan. Tidak mau bergantung sama Tuhan. Ini yang kedua. Pelihara iman kita. Yohanes 1 ayat 4 tadi yang kita baca, Yohanes 1 ayat 49 sampai 50. Waktu Natanael terkejut mendengar Yesus berkata bahwa inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Natanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kemudian apa jawab Yesus? "Karena aku berkata kepadamu bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Waktu Natanael kagum, kok Tuhan bisa tahu kedalaman hatinya. Kemudian dari mulutnya keluar pujian kepada Yesus. Dia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kemudian Yesus bilang, "Hanya karena aku melihat engkau di bawah pohon ara, engkau percaya?" Sedemikian percayanya Natanael pada waktu perjumpaan pertamanya dengan Yesus. Dan dia mendengar Yesus mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang sejati. Kemudian muncullah pujian dalam hatinya. Keyakinan imannya, harapannya itu terwujud. Terbukti dari ucapannya. Bahwa engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel. Kemudian Yesus berkata, "Percayalah, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Ini yang dibangun oleh Natanael. Walaupun secara fisik dia belum berjumpa dengan Yesus. Tapi kerinduan untuk mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus mengenal dia. Karena apa yang sudah dia bangun selama ini. Di dalam Alkitab mungkin tidak diceritakan secara detail. Tapi perenungan-perenungan dia, harapan-harapan dia bertemu dengan pribadi dari Nazaret yang luar biasa ini. Itu muncul ketika dia berjumpa Yesus secara pribadi. Sehingga apa yang di dalam dirinya itu keluar semua. Iman yang dia pelihara, iman yang dia jaga, apa yang dia percayai itu, maka dia katakan. Apa yang dia yakini itu, dia katakan. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita pada hari Minggu ini. Mari kita miliki hati yang tidak pura-pura. Hati yang penuh dengan kepalsuan hidup. Udah bukan zamannya lagi kita ikut Tuhan pura-pura. Kita ikut Tuhan memiliki banyak kepalsuan. Kita ikut Tuhan ada agenda-agenda yang gak penting. Tapi mari kita ikut Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan. Sekalipun, ingat baik, sekalipun ada banyak hal yang sedang kita nantikan. Tapi teruslah membangun di atas dasar kebenaran firman yang sudah kita dengar. Hidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Kerjakan setiap kebenaran firman Tuhan.
sehingga bangunan rohani kita akan semakin kokoh, semakin kuat di tengah-tengah goncangan hidup yang saat ini sedang melanda, baik kita secara pribadi, pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, mungkin juga kota di mana kita tinggal, bangsa di mana kita hidup saat ini sedang mengalami kegoncangan yang hebat. Karena kita membangun di atas kebenaran firman Tuhan, dan kita minta anugerah Tuhan untuk kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga bangunan manusia rohani kita tuh semakin kokoh. Sekalipun goncangan itu ada, tapi kita akan tetap berdiri teguh. Karena kita setiap hari memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita mula-mula mengenal Tuhan, tapi sampai pada akhirnya, pada waktu Tuhan memanggil kita, pada waktu kita bertemu dengan Bapa kita di sorga, kita bisa memelihara iman kita dengan baik. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu, dua hal yang sederhana yang saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita menjadi pribadi yang tidak saja kenal Tuhan, tapi kita dikenal Tuhan. Dikenal dari apanya? Dikenal dari bagaimana kita membangun kekristenan kita. Kita memiliki bangunan yang berkualitas. Dikenal dari apanya? Dikenal dari iman percaya kita. Kita dikenal dari orang yang memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak mudah digoncangkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Bukan saja Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, tapi saya juga mendapatkan kekuatan ketika saya merenungkan bahwa hidup ini harus terus membangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan hidup ini harus terus memelihara iman percaya kita sampai selesai, sampai garis akhir pada waktu Tuhan memanggil kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biar kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kita pemahaman lebih lagi akan kebenaran yang sudah kita dengar. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami belajar dari seorang anak muda yang bernama Nathanael, di mana dia tidak saja kenal Tuhan, bahkan sebelumnya dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Namun ketika perjumpaan pertama kalinya bertemu dengan Yesus, Yesus begitu mengenal dia. Bahkan Yesus berani berkata bahwa Nathanael adalah seorang yang memiliki hati yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bapa, kami berdoa, biarlah pengiringan kami akan Tuhan, kesetiaan kami bersamamu Tuhan, ketekunan kami dalam berjalan bersama Tuhan, tidak dijumpai kepalsuan dalam hati kami, tidak dijumpai kepura-puraan dalam hati kami, tidak dijumpai agenda-agenda pribadi yang tidak penting dalam hati kami. Biarlah Engkau temukan hati kami, hati yang sejati, hati yang tidak ada kepalsuan, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang setia. Kami berdoa Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Engkau berikan kami hati yang baru Tuhan, supaya kami mulai membangun di atas kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama, dan kami mulai memelihara iman percaya kami, sampai Tuhan bertemu dengan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kehidupan kami senantiasa membawa kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tidak saja kami dikenal sebagai orang Kristen, tapi kami dikenal sebagai orang yang memiliki kekristenan yang kokoh, orang benar yang memiliki iman yang terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.